Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan tugas koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan saya Hendra Dharma Putra. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solok. Asal sekolah SDN 01 Tarung-Tarung, Kecamatan 9 Koto, Sungai Lasi. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa saya berpikir anak adalah lembaran kosong yang bisa kita isi dengan tulisan dan gambar sesuka hati kita. Kemudian saya hanya fokus pada penyelesaian materi tanpa memikirkan apakah siswa saya dapat memahaminya atau tidak. Kemudian saya lebih mementingkan kemampuan kognitif, dan saya berpikir bahwa anak yang pandai itu adalah anak yang mendapatkan nilai di atas KKM. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, maka saya rasa pemikiran saya di awal tersebut merupakan kurang tepat atau kurang sesuai dengan yang sebenarnya, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu terdapat tiga. Yang pertama, pendidikan itu adalah menuntun. Kemudian pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Nah, sebagai pendidik, saya seharusnya melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya melihat dari aspek kognitif saja, tetapi juga menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, serta memperbaiki laku dan budi pekerti. Saya harus sebagai pamong, yaitu menuntun murid dengan semboyan yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitunya Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tut Uri Handayani. Salah satu kodrat anak yaitu bermain. Maka di sini saya sebagai guru harus melaksanakan proses pembelajaran melalui permainan edukasi sehingga pembelajaran dapat menyenangkan. Saya juga akan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan itu harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebagai pendidik saya juga harus bisa memenuhi segala bentuk kebutuhan murid di kelas. Saya harus ikhlas, sabar, dan sepenuh hati dalam mengajar, mendidik, membimbing, dan memperhatikan murid-murid. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Kemudian penerapan pembelajaran yang dapat saya lakukan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembentukan karakter murid dengan kegiatan pembiasaan. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitunya berupa berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya harus mampu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan melakukan komunikasi dan pendekatan yang baik. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut akan kemauan hati guru, karena ini sering terjadi sebelumnya. Kita sebagai guru hanya menuntut tanpa menuntut. Nah, sekarang tugas saya adalah harus bisa melaksanakan pembelajaran yang menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan yang baik dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Demikianlah pemaparan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu menjadi pendidik yang mampu menuntun dan betul-betul berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.